hayya 'alas Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ibu bapak, ikhwan wa akhwat fillah, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita telah menjalankan ibadah saum hari yang ke-19 malam yang ke-20 ya. Karena besok itu sudah tarawih malam ke-21 ya. Jadi kalau kata Sudama lilikuran. Dan mungkin juga ada di antara saudara kita yang sekarang sudah ke malam 21. Kami ingatkan Rasulullah SAW ketika semakin akhir Ramadan, maka Rasul itu istada mi'jaroh. Rasul itu mengencangkan ya ikat pinggangnya. Artinya Rasul itu memaksimalkan ibadahnya. Tidak hanya Rasul, para sahabat juga demikian, memaksimalkan ibadahnya. Kenapa demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang Allah sediakan kepada kaum muslimin berbagai macam keutamaan. Ibadah-ibadah yang kita lakukan itu akan Allah berikan nilai dari mulai 700 bahkan kelipatannya unlimited, tak terhingga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran surat Al-Qadar ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya inna anzalnahu, kami menurunkan, hu di situ artinya Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu adalah pada malam-malam Lailatul Qadar. Sehingga malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan. Dalam tafsir Ibnu Katsir diriwayatkan ada 4 orang Bani Israel yang dia melakukan ibadah selama 80 tahun dan melakukan aktivitas tanpa melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah Nabi Ayub alaihissalam, kemudian Nabi Zakaria alaihissalam, kemudian yang ketiga adalah Izkil bin Arus dan Hanun bin Nun. Keempat orang Bani Israel itu 80 tahun tidak pernah melakukan perbuatan dosa dan durhaka. Ketika Rasul menjelaskan demikian, para sahabat kemudian mereka berharap untuk bisa seperti mereka. Bapak Ibu, mungkinkah tidak kita 80 tahun tidak pernah berbuat durhaka atau dosa seperti halnya Nabi Ayub dan Nabi Zakaria? Bapak Ibu mungkin ente? Ayah tos 80 tahun ayana? Ya itu ya. Cik tos 80 tahun steril tinu dosa. Jadi 80 tahun
4 orang itu, orang-orang yang oleh Allah pilih itu 80 tahun tanpa perbuatan dosa. Sehingga para sahabat kemudian berharap, Bapak Ibu, rasanya tidak mungkin umat Rasulullah SAW 80 tahun steril dari dosa. Kenapa demikian? Karena Rasul menyebutkan umur ummati baina sitin was sab'in. Umur umatku itu antara 60-an sampai 70-an. Genep 10, genep hiji, genep 2, genep 5 tos seueur karaos. Genep 8, aduh gitunya. 70 bade tatih oge kapan teu bisa kecengkat langsung, rondang heula 78 oge kitu. Tos 78 ketika duduk ngajaruru atuh miraria nu tiasa panyarandean. Nah Bapak Ibu, kenapa demikian? Ya sunatullah Bapak Ibu ya. Ya sanes di dia ya Mas sanes gitunya. Nah, rasanya umur umat Rasul itu antara 60-70-an. Kalau sampai 80, wah subhanallah gitu ya. Sebagai penglipur lara umat Rasul sehingga Allah menurunkan yang namanya Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadri, lailatul qadri khairun min alfisyahr. Orang yang ibadah ketika hari itu, sholatnya, saumnya, sholatnya, infak sodakohnya, tilawah Qur'annya, saumnya mungkin tidak berlaku, wangi-wangi puasanya tidak mungkin ya. Infak sodakohnya, wakafnya itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih sekitar 83 tahun. Bapak Ibu sik kurang etang-etang enak. Malam Lailatul Qadar teh kalau turun itu seberapa jam? Karolah mulai ukuran Islam itu kan dari maghrib ya. Terus dari 6 jam 6 ya. Berarti jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 misalnya. Adzan subuh itu jam 4. Berarti 10 jam. Ya, seperti halnya ketika Bapak Ibu ketika wukuf di Arafah juga kan enggak sampai seperti itu. Jadi 10 jam itu Bapak Ibu 1 jamnya kalau Bapak Ibu ibadah tilawah Quran sajam nate sami dengan lebih bagus orang yang ibadah selama 100 bulan. Jadi orang maca Quran sajam teh dinilai ku Allah teh sama dengan orang yang baca Quran 100 bulan. Kalau harinya itu 3000 hari sehari. Sajam teh. Kalau jamnya 72.000 jam sajam teh. Tepercantan etang nyari rawe. Bapak Ibu ya. Jadi sejam kalau Bapak Ibu ketika itu Bapak Ibu sholat tarawih weh sajam kiat moal sigana taak tiheula assalamualaikum kiri kanan tinggal sabaris atau ge untung beren gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu ketika ibadah yang memungkinkan sajam full, kalau sholat kan ada batasnya Bapak Ibu ya, dibatasi. Kemudian juga kalau ibadah-ibadah saum juga dibatasi. Yang memungkinkan yang bisa optimal dalam 10 jam ibadah teh pertama tilawah Quran, kemudian mungkin infak sedekah, mungkin yang agnia mah gitu ya, tilawah Quran sama thalabul ilmi. Jadi kalau kita misalnya dalam 10 jam itu dari mulai maghrib kan ikut malam itu kan mulai dari maghrib, kemudian kita berbuka, kita tilawah Quran, kita sholat tarawih, kita tholabul ilmi, kita infak sedekah, maka pahalanya lebih baik dari 1000 bulan. Ustadz, bagaimana sekarang saya kalau tidak bisa itikaf full 10 hari? Minimal Bapak Ibu ihyaul lail, menghidupkan malam-malamnya. Dari sekarang sudah mempersiapkan diri, nak mah malam tetong diganggu. Hanya ingin ibadah kepada Allah. Gunakan kalau di rumah pabelit sorangan keeng ke masjid. Di masjid wae keeng. Wah atuh raku ke kuburan ya. Jadi babarengan
saling ingatkan ketika ada yang mau tidur, ketika di Arafah saja. Kan ketika di Arafah datang jam 9, jam 10 tuh jamaah tuh sudah tidur, sok tidur lah. Sing tibra tidur. Supaya nanti pas jam 12 mulai wukuf di Arafah, jamaah enggak ngantuk. Gitu ya. Begitu juga Bapak Ibu. Mulai startnya itu bukan hanya dari jam 12 malam yang kita cari-cari jam 12 malam, tidak. Start Lailatul Qadar itu dari mulai maghrib. Bapak Ibu ya. Jadi dari mulai maghrib itulah Bapak Ibu kita ibadah optimal. Dan mudah-mudahan di antara ibadah-ibadah yang kita lakukan teh pas bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan ibadah ketika itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul hanya satu memberikan contoh doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Zikirnya itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Ya Allah, Allahumma innaka afuun, ya Allah engkau itu maha pemaaf, ampunilah kesalahan dan kehilapanku, hilangkanlah dosa dan perbuatan hilapku. Mudah-mudahan Bapak Ibu ketika malam Lailatul Qadar itu usia kita mungkin belum tentu bisa sampai 80, tapi dosa kita berguguran. Kenapa Allah memberikan kesempatan malam Lailatul Qadar itu? Karena Allah ingin supaya kaum mukminin, orang-orang yang beriman bisa kembali lagi ke tempat asalnya, yaitu di surga. Karena kita memang ditempatkan awal itu di surga, bukan di dunia. Allah berharap silakan manfaatkan kesempatan ini. Umat yang lain umurnya panjang-panjang ratusan tahun, ribuan tahun. Umat Rasulullah umurnya tidak sampai ratusan, tapi diberikan kesempatan Lailatul Qadar itu. Mudah-mudahan kita pun juga umur tidak panjang, tapi kebarokahan umur dengan amal kita bisa menyamai umat-umat yang lalu. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, mohon ampun kepada Allah, infak sedekah ketika itu, salat tarawih yang khusyuk ketika itu, tilawatil Quran. Kalau ya Allah Ustaz tunduh baca terjemahnya. Mudah-mudahan ajak anak, ajak istri, ajak menantu untuk sama-sama meraih malam Lailatul Qadar itu. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita berkesempatan ibadah di malam itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita ibadah di malam Lailatul Qadar, dan ibadah-ibadah kita diterima menjadi amalan makbulan mutaqabbala. Ibu bapak wilujeng ibadah Ihyaul Lail, menyongsong Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita semua, keafiatan dan kelancaran dalam setiap urusan, sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah di penghujung Ramadan. Itu yang dapat saya sampaikan, yang benarnya hakikatnya dari Allah. Kesalahannya keanafan saya mohon maaf. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah segala kehilapan dan perbuatan dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah pula dosa kedua orang tua kami yang telah mendidik kami, mengasuh kami, membiayai kami. Jadikanlah amal soleh kami menjadi jariah pahala buat kedua orang tua kami. Ya Allah, berikanlah kesehatan, keafiatan kepada kami dan keluarga kami, sehingga kami bisa optimal menjalankan ibadah menyongsong 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Takdirkanlah kami untuk bisa terjaga dan menjalankan ketaatan ketika malam Lailatul Qadar itu turun kepada kami. Ya Allah, ampunilah segala perbuatan-perbuatan khilaf kami, perbuatan khilaf anak kami, istri kami, perbuatan khilaf guru-guru yang kami hormati dan kami cintai. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.